Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Nah, sekali ini saya ingin menolong kita lagi. Sesudah 2 minggu yang lalu saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, dan minggu ini saya ingin sampaikan lagi sambungannya, yaitu penciptaan manusia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur bahwa Tuhan menciptakan kami sempurna, dan Tuhan mau supaya hidup kami ini berkembang ke berbagai penjuru. Bukan hanya jumlah, tapi supaya kualitas hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin. Saudara sekalian, mari kita melihat ini kelanjutan dari yang saya sampaikan waktu lalu, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu rencana Allah untuk menciptakan manusia. Sekarang lebih berbicara kepada keluarga dan rumah tangga. Saudara pemirsa, gereja itu sendinya yang paling utama adalah rumah tangga, keluarga. Oleh sebab itu, bila ada di antara saudara merasa, ya, pertambahan jumlah anggota gereja kita hanya karena kelahiran anak. Ingat saudara sekalian, bahwa kelahiran anak itu juga bisa dikatakan pertumbuhan gereja secara biologis. Dan jangan lupa itu juga penting. Ada 3 macam pertumbuhan gereja. 1, pertumbuhan karena faktor biologis. 2, karena orang pindah tempat. Jadi gereja sudah bertambah ketika ada banyak orang pindah dari kampung lain atau kawasan lain ke tempat saudara. Misalnya katakanlah di situ ada perkebunan.
sehingga orang datang mencari pekerjaan di tempat itu. Tetapi ada yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu pertumbuhan karena orang bertobat. Orang yang semula tidak mengenal Tuhan, kemudian karena dia mau mengenal Tuhan, dia menjadi percaya kepada Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, jangan menganggap remeh pertumbuhan karena faktor biologis. Inilah yang dikatakan di sini dari firman Tuhan. Ia mengandung 3 unsur utama. Satu katanya, Tuhan memberkati mereka. Mereka siapa? Rumah tangga. Itu sebabnya pesan saya, saudara-saudara sekalian. Kalau rumah tangga sudah belum diberkati di gereja, walaupun sudah mungkin menikah secara adat istiadat, tidak ada salahnya. Tetapi saya mengajak saudara sekalian untuk kemudian datanglah kepada pendeta, dibimbing di sana, kemudian sudah diberkati pernikahan saudara sekalian. Tuhan memakai tangan pendeta sekarang untuk meresmikan pernikahan saudara sekalian. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang sudah menikah lama, sudah tua? Kami yang punya pengalaman banyak melayani orang di pulau misalnya. Ibu gembala itu paling rajin, bahkan dia sudah beli dari tempat barang-barang second, itu berapa banyak, itu baju pengantin perempuan. Satu kali saya kaget, loh kok beberapa jas saya hilang? Terus ibu gembala katakan, bukan hilang, tapi saya pinjam untuk dipakai oleh pengantin di pemutihan nikah di tengah-tengah orang di pulau. Oke. Maksudnya kita punya kerinduan supaya di atas rumah tangga saudara ada berkat Tuhan. Itu nomor 1 tadi. Kalau di atas rumah tangga saudara bumbungannya sudah ada berkat daripada Tuhan, maka rumah tangga saudara tidak mudah bocor. Amin. Jadi mari kita belajar percaya tentang hal seperti itu. Kalau sudah diberkati masih bermasalah juga, ya sudah cari jalan keluar yang lain. Karena selalu ada jalan keluar, ada solusi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan terbaik untuk mengatasi masalah saudara sekalian. Yang kedua apa? Ia mengatakan supaya saudara apa? Saudara bertambah banyak. Tolong di tengah-tengah akhir zaman ini saudara sekalian, di mana kita bumi ini makin padat, mari kita ingat, bertambah banyak di dunia ini berarti kualitas hidup saudara, atau mungkin anak-anak muda yang sekarang sedang kuliah, sedang belajar, sudah menemukan satu cara. Mungkin sudah ingat berapa tahun lalu ditulis dalam dalam cerita, saya dapat di ada orang yang share di Facebook saya, dikatakan bahwa penemu mie instan hari itu meninggal dunia. Apa maksud saya memberikan lukisan tentang mie instan? Orang ini terus bergumul memikirkan, kasihan ibu-ibu mesti rendam dulu mie-nya, rebus dulu, baru bisa digoreng. Sedangkan kalau dia mie instan, mempermudah hidup orang lain. Itu yang dimasukkan sekarang pada zaman di mana bumi sudah nyaris penuh. Maka kemudian Tuhan mau kita menjadi berkat kemana-mana, mempermudah hidup orang. Jangan mempersulit hidup orang lain, saudara sekalian. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di sini apa? Taklukkanlah itu. Kita diciptakan Tuhan menjadi penakluk. Berapa minggu yang lalu saya mengatakan kita diciptakan Tuhan untuk berkuasa, untuk menang. Sekarang menjadi penakluk. Penakluk itu bukan karena kita
buka perkebunan yang untuk satu orang kita membuka lahan untuk 1.000.000 orang, bukan. Tapi maksudnya menaklukkan artinya kita mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan semua sumber daya alam ini untuk kepentingan banyak orang. So sekalian mungkin sudah berpikir terlalu tinggi khotbah ini. Tidak. Ada orang yang punya halaman cukup luas. Di sana dia menanam tanaman-tanaman obat-obatan. So sekalian, jamu itu dihasilkan oleh pabrik besar. Ada memang di Indonesia. Tetapi ada ibu-ibu yang masih tumbuk sendiri itu bahan jamu dan dijual keliling. Bagus untuk kesehatan. Oleh karena itu, hari ini menaklukkan artinya kita eksploitasi yang normal dan baik, dan juga membuatnya menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan untuk saudara, untuk gereja saudara, dan untuk kita semua sebagai orang yang percaya. Hiduplah bermanfaat, mempermudah hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami ditutup atap rumah tangga kami menjadi aman dan baik, dan rumah tangga kami dapat berkembang, bertumbuh, menjadi semakin luas, berguna bagi lingkungan hidup dan juga bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami mempermudah hidup orang lain. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.